"Apakah kau tidak merasa terjajah?" tanya seorang teman sekerjanya suatu hari, melihat Elias tetap tenang meski ditindas oleh sistem yang kejam. Elias tersenyum. Kemerdekaan bukanlah soal rantai di kaki, melainkan rantai di dalam pikiran. Temannya mengernyit, tidak mengerti. Elias melanjutkan, "Aku tak bisa memilih kapan harus bekerja, berapa banyak yang kubayar, atau bagaimana para majikan memperlakukan kita. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku meresponsnya. Aku bisa marah, merasa menjadi korban, atau aku bisa menerima kenyataan ini dengan ketabahan dan mencari jalan untuk tumbuh." Ia mengutip Epictetus, "Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya." Meski tubuhnya lelah, Elias tak merasa tertindas. Ia menemukan kebebasan dalam pikirannya sendiri, dalam penerimaan akan takdir dan keteguhan dalam bertindak sesuai dengan kebajikan. Ia tak meratap, tak menyalahkan. Ia bekerja dengan kehormatan, belajar dengan ketekunan, dan mencari cara untuk memperbaiki nasibnya tanpa menyerah pada kebencian. Lama-kelamaan, cara pandang Elias menular kepada teman-temannya. Mereka mulai berpikir lebih jernih, memahami bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari atasan yang menindas, tetapi juga bebas dari perbudakan emosi dan ketakutan. Dan pada akhirnya, tanpa perlu mengangkat senjata atau memberontak dengan kemarahan, Elias dan rekan-rekannya mulai menemukan jalan keluar, pendidikan, keterampilan baru, dan semangat untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Karena bagi mereka, kemerdekaan dalam Stoikisme adalah ini. Bukan sekadar bebas dari rantai yang terlihat, tetapi bebas dari belenggu yang tak kasat mata, dari ketakutan, dari keputusasaan, dan dari perbudakan batin. Suatu hari, pabrik tempat Elias bekerja mengalami perubahan besar. Pemiliknya, seorang industrialis kaya bernama Tuan Aldrich, memutuskan untuk mengganti beberapa buruh dengan mesin yang lebih efisien. Para pekerja panik. Pemecatan berarti kelaparan, dan kelaparan berarti kehancuran. Di antara kerumunan yang resah, seorang pemuda bernama Thomas berteriak, "Kita harus memberontak. Bakar pabrik ini. Mereka yang di atas harus merasakan penderitaan kita." Banyak yang mengangguk, marah dan takut bercampur jadi satu. Namun, Elias tetap berdiri tegak di tengah mereka, wajahnya tetap tenang seperti biasanya. "Kemerdekaan sejati bukanlah tentang menghancurkan sesuatu dalam kemarahan," katanya. "Itu hanya akan membuat kita sama seperti mereka yang menindas kita, diperbudak oleh emosi dan kebencian." Thomas mendelik, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam dan menerima nasib?" Elias menggeleng, "Tidak, kita bertindak, tetapi dengan kebijaksanaan." Ia mengajak teman-temannya untuk berkumpul di sebuah gudang tua selepas kerja. Di sana, ia berbicara tentang gagasan-gagasan yang telah lama ia renungkan. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan para majikan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Jika pabrik ini tak lagi membutuhkan kita, maka kita harus menjadi orang yang tetap dibutuhkan, di tempat lain, di bidang lain. Pengetahuan dan keterampilan adalah kebebasan kita. Maka, di malam-malam berikutnya, Elias mulai mengajari teman-temannya membaca dan menulis. Ia membagikan buku-buku yang ia miliki, mengajarkan hitungan dasar, bahkan cara memperbaiki mesin. Sedikit demi sedikit, para buruh mulai memahami bahwa mereka bukan sekadar roda gigi dalam mesin industri. Beberapa bulan kemudian, ketika pemecatan massal benar-benar terjadi, mereka yang telah belajar bersama Elias tidak lagi takut. Beberapa menemukan pekerjaan di pabrik lain, beberapa mulai bekerja sebagai tukang reparasi mesin, dan beberapa bahkan mulai membuka usaha kecil mereka sendiri. Thomas, yang awalnya penuh kemarahan, kini berdiri di samping Elias dengan penuh rasa hormat. "Kau benar," katanya. "Kemerdekaan bukan sekadar melepaskan diri dari atasan yang menindas,
tetapi juga membebaskan diri dari ketidakberdayaan. Elias tersenyum. Ia telah kehilangan pekerjaannya, tetapi tidak kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tahu, dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun, ia tetap merdeka, karena kemerdekaan sejati selalu datang dari dalam diri. Tahun-tahun berlalu, dan kota industri itu berubah. Mesin-mesin semakin canggih, pabrik-pabrik semakin besar, dan kesenjangan antara kaum pekerja dan pemilik modal semakin lebar. Namun, ada satu hal yang tetap bertahan. Gagasan yang Elias tanamkan di hati banyak orang. Elias sendiri kini menjalankan bengkel kecil di pinggiran kota. Bengkel itu bukan sekadar tempat memperbaiki mesin, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi para buruh muda yang ingin mengubah nasib mereka. Setiap malam, Elias mengajar mereka membaca, berhitung, dan memahami cara kerja mesin-mesin industri. Suatu sore, seorang pria tua memasuki bengkelnya. Elias mengenalinya segera, Tuan Aldrich, pemilik pabrik tempat ia dulu bekerja. Namun, pria itu kini tidak lagi tampak berwibawa seperti dulu. "Aku mendengar tentang apa yang kau lakukan, Elias," katanya, suaranya lebih pelan dari yang Elias ingat. "Kau mengubah banyak orang. Mereka tak lagi hanya menjadi buruh, tapi pemikir, pengusaha, dan pekerja terampil. Kau bahkan melatih sebagian orang yang kini menjalankan pabrik-pabrik baru." Elias hanya tersenyum. Ia tidak perlu membalas dendam, tidak perlu membenci. Ia telah menang dengan caranya sendiri. Tuan Aldrich menghela napas. "Aku ingin mempekerjakanmu kembali. Dengan gaji lebih besar. Dengan posisi yang lebih baik." Elias menatap pria itu sejenak sebelum menjawab dengan tenang. "Aku berterima kasih atas tawaranmu, tapi aku telah menemukan kebebasanku." Tuan Aldrich mengerutkan kening. "Dan kebebasan macam apa itu?" Elias tersenyum. Matanya tenang seperti air yang tak tergoyahkan angin. "Kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. Aku tak lagi hidup di bawah belas kasihan orang lain. Aku tak tergantung pada kemurahan majikan atau perubahan zaman. Aku hidup dalam kendali penuh atas pikiranku, keputusanku, dan jalan yang kutempuh." Tuan Aldrich tak bisa berkata-kata. Ia melihat sesuatu dalam diri Elias. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan. Ketika pria tua itu pergi, Elias kembali bekerja, mengencangkan mur pada sebuah mesin tua yang sedang diperbaikinya. Di sekelilingnya, murid-muridnya tertawa, berdiskusi, dan bekerja keras. Ia tahu bahwa dunia akan terus berubah. Pabrik-pabrik akan tumbuh, teknologi akan berkembang, dan kekuasaan akan berpindah tangan. Namun, selama manusia masih bisa berpikir, memilih, dan bertindak dengan kebijaksanaan, mereka tidak akan pernah benar-benar terbelenggu. Di balik suara mesin-mesin yang berdengung, Elias menyadari satu hal. Revolusi sejati bukanlah yang terjadi di jalanan, tetapi yang terjadi di dalam jiwa setiap manusia. Kemerdekaan sejati bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan ketakutan, ketidaktahuan, dan keterbatasan dalam diri sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar. Tahun-tahun berlalu, dan bengkel kecil Elias tumbuh menjadi pusat pembelajaran bagi para pekerja yang ingin memperbaiki nasib mereka. Murid-muridnya bukan hanya belajar membaca atau memperbaiki mesin. Mereka juga belajar berpikir, mengendalikan emosi, dan menghadapi dunia dengan keberanian. Suatu hari, seorang pemuda bernama Daniel datang ke bengkel itu. Wajahnya penuh harapan, tetapi matanya menyiratkan kelelahan. "Aku dipecat dari pabrik, Pak Elias," katanya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut. Dunia terasa begitu besar, dan aku hanya seorang buruh kecil." Elias menepuk bahu pemuda itu dan tersenyum. "Dunia memang besar, Daniel. Tapi kau bukan sekadar buruh kecil. Kau adalah seorang manusia yang memiliki akal, kehendak, dan kebebasan untuk memilih bagaimana kau ingin menjalani hidupmu.
Daniel mengernyit. Tapi bagaimana jika aku gagal? Elias mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah roda gigi dari meja kerjanya. Lihat benda ini. Roda gigi berputar karena terhubung dengan mesin yang lebih besar. Jika satu gigi patah, mesin mungkin melambat, tapi tidak berhenti. Mesin akan terus berjalan, dan roda gigi baru akan menggantikannya. Daniel menatap roda gigi itu dengan penuh kebingungan. Apa maksudnya? Kau mungkin kehilangan pekerjaan. Kau mungkin gagal berkali-kali. Tapi selama kau terus bergerak, terus belajar, dan terus memperbaiki dirimu, kau tidak akan pernah benar-benar berhenti. Dunia tidak akan menunggumu, tapi kau bisa memilih bagaimana kau ingin bergerak di dalamnya. Pemuda itu mengangguk perlahan, seakan memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Bulan-bulan berlalu, dan Daniel menjadi salah satu murid terbaik Elias. Ia belajar tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga cara berpikir yang berbeda. Tidak lagi merasa sebagai korban keadaan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kendali atas hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Daniel kembali menemui Elias, kali ini dengan senyum yang berbeda. "Aku telah membuka bengkelku sendiri," katanya dengan bangga. "Dan aku mengajarkan apa yang kau ajarkan kepadaku, Pak Elias." Elias tersenyum lebar. Ia melihat lingkaran yang terus berputar, sama seperti roda gigi di tangannya dulu. Pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang dimiliki sendiri, tetapi sesuatu yang terus diwariskan, tumbuh, dan menyebar. Malam itu, Elias duduk di depan bengkel kecilnya, menatap langit berbintang. Ia tahu, di dalam setiap manusia, ada potensi untuk merdeka. Bukan merdeka dari kerja, dari tanggung jawab, atau dari dunia, tetapi merdeka dalam jiwa, bebas dari ketakutan, dari keputusasaan, dan dari perbudakan batin. Dan selama manusia masih bisa berpikir dan memilih, kemerdekaan sejati akan selalu ada.